bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Nah selanjutnya pemirsa, ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH Kementerian Agama angkat suara nih soal nama produk pangan dengan merek tuyul, tuak, bir, dan juga wine yang mendapatkan sertifikat halal. Aduh ya, dari namanya gitu kan, ini udah menjurus kepada hal-hal yang memang ini tidak halal seperti itu pemirsa. Tapi kok bisa ada sertifikat halal? Ini kan yang memberikan sertifikasi halal tentunya BPJH ya, seperti itu. Nah akhirnya karena banyak polemik yang ditanyakan seperti itu oleh masyarakat, oleh netizen seperti itu. Kepala Pusat Registrasi dan juga Sertifikasi Halal BPJH Kemenag, Mamat Salamat Burhanuddin menjelaskan nih ya, persoalan tersebut hanya masalah penamaan produk. Ia memastikan kandungan produk-produk itu halal seperti itu. Dan ini kalau kita melihat bahwa ada regulasi yang dibuat gitu ya, yang juga menjelaskan mekanisme terkait dengan persyaratan umum pangan halal dan juga Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Peraturan tersebut selanjutnya ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini gimana jadinya? Tadi katanya ketika masyarakat ini bertanya, kok bisa produk yang memang bukan mengandung ya, ini menggunakan nama tuyul, wine, bir, dan juga tuak ini mendapatkan sertifikasi halal gitu kan ya. Setelah dijawab tadi katanya, oh ini bahan-bahannya aman, tapi ini langsung ditepis lagi karena ada peraturan juga tentang penjenamaan sebuah produk yang ada. Ini bukan hanya kehalalan bahan bakunya saja, namun kalau semisal ternyata nama produk tersebut itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak dapat diberikan sertifikasi halal seperti itu. Itu seperti lempar batu sembunyi tangan nih pemirsa ya. Padahal kan kalau semisal berbicara tentang memberikan sertifikasi halal, itu kan pasti lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan tersebut yang berhak memberikan kepada perusahaan-perusahaan atau owner-owner yang punya produk-produk seperti itu. Nah meskipun begitu, memang pada dasarnya ini juga kita perlu sekali untuk lebih cermat bahwa memang ada banyak banget nih ya perusahaan yang melabeli produknya itu dengan halal padahal belum pernah ya mengikuti atau bahkan mendaftarkan produknya tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Kemenag seperti itu. Nah ini kan akhirnya menjadi sebuah ketakutan juga ya pemirsa, karena kan ya bagi beberapa orang ya, salah satunya juga kita sebagai umat muslim, kenapa kita ini sangat gencar, sangat benar-benar memerhatikan masalah kehalalan sebuah produk, karena tentunya apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita pakai, kalau ternyata itu kehalalannya diragukan, tentunya ini akan berdampak pada tubuh kita. Entah itu pada bukan hanya rohani atau itu juga berkaitan dengan jasmani seperti itu. Makanya kenapa nih kita tuh bener-bener kayaknya kekeh banget pengen salah satunya produk-produk yang memang halal itu benar-benar kehalalannya terjamin seperti itu oleh BPJH. Nah, melansir dari hal ini juga akhirnya dari Kemenag pun memberikan respon ya, dan ini juga akan ditindaklanjuti seperti itu. Iyalah, ini perlu banget ya, karena kan akhirnya juga bikin
resah seperti itu. Setelah sebelumnya juga kan ada ya salah satu restoran atau salah satu produk usaha makanan yang di produk-produk makanan itu menggunakan nama-nama contohnya mie level setan atau yang lain-lainnya. Kan akhirnya ini juga mencuat gitu kan karena ada peraturan yang bahkan penjenamaan nama produk pun itu memengaruhi kehalalannya. Itu akhirnya sempat di boikot seperti itu, tidak dibeli atau bahkan dari masyarakat pun mengusulkan pemerintah untuk segera bisa menindaklanjuti. Terlepas dari hal ini ya semoga juga pihak yang berwenang, salah satunya juga adalah pihak yang memberikan sertifikasi halal kepada sebuah produk juga dapat benar-benar teliti, dapat benar-benar pasti gitu kan ya. Karena nih kalau kita lihat bahwa prosedur dari kita mau menjadikan produk kita halal itu cukup panjang pemirsa. Ada proses pendaftaran, kemudian juga ada proses pendaftaran, lalu pendampingan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang kompeten pula seperti itu. Lalu ada banyak hal sekali, bukan hanya bahan bakunya, tapi juga kehalalan dilihat dari bagaimana produksinya, bahkan pengirimannya dan hal-hal lainnya. Sebegitu jeli gitu kan, memang tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Dan ini juga jadi imbauan untuk para perusahaan-perusahaan ya, yang memang produknya ini pengen halal segera tapi nggak mau ribet gitu kan, akhirnya ya udah cuman tinggal tempel stiker halal. Oh tidak bisa ya, ini pasti akan dicek seperti itu. Nah pemirsa, dari berita mengenai sertifikasi halal kemudian kita ada berita yang cukup panas juga nih. Ini sampai saat ini masih bergulir juga karena ini berita dari dunia hiburan Amerika Serikat. Ya, penjelasan kasus P. Diddy yang berawal dari laporan mantan kekasih. Ada banyak banget loh ya kronologi yang berseliweran pemirsa di media sosial mengenai kasus P. Diddy ini. Dan ternyata gitu kan ini tuh menguak banyak banget informasi-informasi yang bikin kita tuh tercengang seperti itu. Ini mengenai kasus P. Diddy. Bahkan kalau kita melihat bahwa kasus P. Diddy ini melibatkan banyak sekali aktor-aktor, kemudian juga para penyanyi-penyanyi ternama, bahkan tokoh-tokoh juga nih ya, tokoh-tokoh dunia yang turut terlibat di dalamnya. Wow, menjadi satu hal yang cukup mencengangkan. Ini kalau kita lihat dijuluki ikon musik Sean Combs atau P. Diddy atau nama sebelumnya adalah Puff Daddy, terseret beberapa kasus terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang disebut menjadi awal kejatuhannya. Terungkap kasus pencipta lagu hits I'll Be Missing You itu berawal dari gugatan yang diajukan oleh mantan kekasihnya. Waduh, berangkat dari sakit hati mantan kekasih akhirnya menjadi buyar semua usaha-usaha salah satu ketenangannya ya. Ini dilansir juga bahwa Casey pada November 2023 ini sempat melaporkan P. Diddy. Ia menyatakan bahwa saat berusia 19 tahun ia bertemu P. Diddy yang sudah berusia pada 37 tahun. Ia menandatangani kontrak dengan Bad Boy Records dan juga dibujuk untuk menjalani gaya hidup yang mewah, serba cepat dan penuh narkoba. Dan ia juga menjalin hubungan romantis dengan P. Diddy yang merupakan salah satu pria yang paling mempunyai power dan berkuasa di industri hiburan seperti itu. Nah, tuduhan Casey ini antara lain bahwa ada juga P. Diddy itu sempat memukul, menendang, menginjak-injak dan menuduh Diddy ini memaksakannya melakukan perdagangan seks seperti itu. Nah, tak lama pada masih di bulan November 2023 muncul seorang wanita yang tidak disebutkan dan juga mengajukan gugatan. Jadi kalau dari kronologinya sih katanya tuh kan Casey itu sempat melaporkan P. Diddy ya gitu. Dan akhirnya nih si P. Diddy ini tuh sempat ada damai gara-gara si Casey itu sempat mengajukan sebuah uang ganti rugi seperti itu yang diinginkan oleh dia sekitar 40 miliar US dollar. Kalau nggak salah nanti kita cek lagi seperti itu. Dan itu cukup nominal yang sangat-sangat fantastis. Akhirnya gitu kan karena Casey ini terus saja
follow up gitu kan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh P. Diddy gitu kan. Akhirnya ia menyanggupi uang yang memang diminta oleh Casey. Nah ternyata korbannya ini bukan Casey doang, ada banyak banget korban-korban lainnya dari P. Diddy tersebut. Nah, sampai akhirnya sekarang juga P. Diddy sudah ditangkap seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi polemik-polemik yang akhirnya timbul di dalamnya, pemirsa. Salah satunya juga ada banyak ribuan baby oil yang ada di rumah P. Diddy. Dan itu sempat dipertanyakan, buat apa seperti itu? Bahkan ada juga dari beberapa sumber katanya itu tuh digunakan untuk membuat lantainya licin, sehingga tadi juga membuat kesulitan para target-target korban yang akan menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh P. Diddy dan juga kawan-kawannya seperti itu. Wow, ini tuh jadi jadi berita yang cukup mencengangkan, karena kalau kita lihat juga bahwa P. Diddy itu juga sering banget menyelenggarakan pesta-pesta yang amat sangat mewah. Yang salah satu yang paling terkenal adalah White Party. Itu tuh bener-bener diikuti, dihadiri oleh banyak sekali para pesohor-pesohor dunia seperti itu. Namun juga ternyata banyak banget artis-artis yang sudah berani speak up gitu kan tentang party tersebut. Dan ini tuh yang lebih mencengangkannya, bahwa bahkan ada loh korban-korban atau korbannya ini berasal dari kalangan artis yang sengaja bahkan dibunuh seperti itu. Wah, ini akhirnya nih saat ini juga banyak banget lagu-lagu yang mencuat nih. Ini salah satunya 5 lagu yang diyakini bahwa ini berkaitan dengan P. Diddy seperti itu. Nah, salah satunya yang ramai kemarin tuh tentang lagunya Justin Bieber, yaitu yang Yummy seperti itu. Karena ini dilansir bahwa kalau kita melihat kan dulu tuh image-nya Justin Bieber tuh soft boy banget seperti itu. Nah, konon katanya Justin Bieber tuh sempat berubah dalam beberapa hari setelah mengikuti pesta dari si P. Diddy ini, begitu pemirsa. Dan akhirnya tadi dari tadinya soft boy berubah menjadi bad boy seperti itu, dan bahkan ada banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu kan di dalam hidupnya seperti itu. Nah, selain lagu dari Yummy Justin Bieber, ada juga lagu dari J. Cole, yaitu She Know. Ini mungkin juga pemirsa sering banget dengar lagu-lagu She Know ini. Kemudian juga ada Fuel dari Eminem, ada juga Lonely dari Justin Bieber, ada Bad One dari Eminem, kemudian ada banyak beberapa lagu lainnya. Dan di situ tuh benar-benar menjelaskan tentang si P. Diddy ini, meskipun tidak secara frontal menyiratkan kata P. Diddy ini, tapi itu benar-benar akhirnya masyarakat tuh ngeh gitu kan. Kadang mungkin musisi juga menyampaikan sesuatu melalui sebuah karyanya. Wow, terlepas dari ini kita juga harap semoga kasus dari P. Diddy ini segera terkuak. Ada juga yang bilang bahwa P. Diddy ini sebenarnya adalah kaki tangannya, nih kepalanya nih ada gitu kan, tapi kayaknya P. Diddy udah nggak dibutuhin sehingga dia benar-benar yang ya udah dibiarkan begitu saja. Bahkan kasus ini juga akhirnya menyeret Beyonce, penyanyi diva terkenal dunia ya. Ada juga banyak video-videonya pemirsa kalau kita lihat ya di beberapa media sosial berseliweran. Bahkan artis-artis dunia, penyanyi-penyanyi dunia sekalipun itu merasa takut seperti itu, karena tadi katanya merasa diva ataupun number one woman singer in the world is a Beyonce. Jadi gak boleh ada yang menandingi Beyonce. Kalau ada yang menandingi Beyonce katanya metong seperti itu ya. Kita nggak tahu gitu kan bagaimana kejelasannya. Tapi ini akhirnya juga mencuat gitu kan. Ternyata dunia hiburan tidak semanis itu pemirsa. Ada banyak intrik-intrik di dalamnya. Dan semoga kita berharap bahwa korban-korban dapat berani untuk speak up dan juga dapat dilindungi. Serta pelakunya harus dapat hukuman yang setimpal. Seperti itu. Nah, baik pemirsa, berita dari P. Diddy tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa masih membersamai kami di Pagi Seru mengulas berita no kaku-kaku. Tentunya masih ada banyak sekali berita-berita yang akan kita ulas secara seru di Pagi Seru pemirsa. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan program-program Sultan TV, salah satunya Pagi Seru yang hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian program-program lainnya
di kanal YouTube Sultan TV, berita yang pemirsa dapat akses dan baca di website Sultan TV, dan juga konten-konten menarik di media sosial Sultan TV. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.